Inilah yang dipandang oleh Allah. Di hatimu itu suci atau najis, yakni di hatimu itu sudah suci dengan keberadaan Allah ataukah masih najis dengan keberadaan kewujudan diri manusia kita. Ini yang dipandang oleh Allah. Sementara realitanya di masyarakat tidak demikian. Karena memang hawa nafsu iblis dan setan, musuh-musuh manusia yang nyata ini, kebanyakan manusia bersekutu dengan musuh-musuhnya daripada bertuhankan Allah. Karena memang iblis dan setan tidak mau terima bila dirinya itu ditiadakan, digoibkan. Sesungguhnya hakikatnya iblis dan setan serta manusia inilah yang goib. Sedang yang wujud hanyalah Allah. Manusianya tiada. Akan tetapi selama ini sungguh ironis. Iman kita selama ini terbalik 180 derajat. Mestinya jadi hamba, loh kok jadi Tuhan? Meskinya jadi abdun, loh kok menjadi Allah? Tidak terasa, tidak disadarinya. Jika selama ini kita sudah ngaku-ngaku jadi Allah, tapi tidak terasa saking sangat halusnya. Karena iblis dan setan selalu membisik-bisikkan di dalam hati, beribadahlah, ini ibadahmu, ini sholatmu, ini zikirmu, ini usahamu, ini kayamu, ini kuasamu, ini daya upayamu. Hamba, semuanya iblis dan setan membisikkan kepada hawa nafsu ini agar menguasai seluruh hak-hak Allah menjadi hak manusianya. Karena itulah maka Allah memerintahkan, mengutus kita kembali, orang-orang yang sudah beriman ini, orang-orang yang sudah berislam secara syariat ini, diperintah lagi oleh Allah di ayatnya, yakni ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman itu? Bukan hanya orang Islam saja. Seluruh manusia apapun agamanya, bila di hatinya yakin dan percaya bahwa ada Tuhan pencipta alam semesta ini, bahwa ada Tuhan pencipta diri manusianya, siapapun orangnya, maka ia berhak menuruti atau menjalankan perintah Tuhannya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, udkhulu fis-silmi kafah, masuklah kalian semua ke dalam pintu keselamatan secara sempurna. Maksudnya selamatkanlah iman-imanmu dari hawa nafsumu. Selamatkanlah iman-imanmu dari iblis dan setanmu. Maka dari itu, bagaimanakah caranya untuk memasuki pintu keselamatan kepada Allah agar kita semua benar-benar bertuhankan Allah daripada bertuhankan kepada hawa nafsu kita sendiri dan iblis serta setan yang selama ini menjadi sekutu-sekutunya manusia. Bagaimanakah caranya untuk melepaskan belenggu-belenggu iblis dan setan serta hawa nafsu yang ada di dalam diri ini? Sebelum kita menjelaskan bagaimana caranya untuk masuk ke dalam pintu keselamatan ilahiyah, maka bagaimana mungkin dikatakan kita bisa sholat?
Bagaimana mungkin kita dikatakan bisa puasa, sedangkan hawa nafsu iblis dan setan yang ada di dalam diri kita ini masih merajalela menjadi Tuhan, tidak dibelenggu oleh diri kita. Itu namanya bukan bulan suci Ramadan, nama syariatnya saja, nama di luar dirinya saja Ramadan. Akan tetapi hati kita selama ini belum dikatakan Ramadan, belum dikatakan suci dari selain Allah. Maka tak satu pun amal-amal yang bakal diterima Allah. Karena alasannya apa? Karena selama ini kita tidak menyembah Allah, melainkan kita menyembah diri kita sendiri selama ini. Coba kita bayangkan, coba kita renungkan, coba kita tafakuri. Apakah benar paparan-paparan yang sudah terpapar ini? Apakah sudah menyentuh hatimu? Apakah sudah menyentuh kesadaranmu selama ini bahwa kita telah menggoibkan Allah, kita telah mengkufuri Allah, kita telah mensekutukan Allah dengan diri kita selama ini? Bagaimana mungkin ibadah seluas apapun, sebanyak apapun yang kita kerjakan bisa diterima oleh Allah, sementara kita tidak menyembah Allah? Kan muhal adanya. Coba Anda pikirkan bersama, coba ditafakuri bersama. Bagaimana mungkin ibadah-ibadah ini diterima Allah, sedang di hati kita yang ada selain Allah, yang ada hanya hawa nafsu kita sendiri yang merasa sebagai pemilik sholat, sebagai pemilik ibadah, sebagai pemilik puasa, sebagai pemilik kekuasaan apa yang bertindak tanduk di dalam badan ini. Padahal inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan seluruh ibadahku, wa mahyaya wa mamati, bahkan hidup dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya milik Allah. Selagi di hati kita masih mengaku-ngaku sholat ini milikku hamba, ibadah ini milikku hamba, hidup ini milikku hamba, lah berarti yang jadi Allah kan kita selama ini, ya tidak? Coba kita sadari itu. Sampai kapan kita akan selalu merasa menjadi Allah, sedang kita tidak menyadarinya? Karena hawa nafsu iblis dan setan itu menyamarkan ini, menyembunyikan kesadaran-kesadaran ini. Karena iblis, setan, dan hawa nafsu ora gelem bila dirinya ditiadakan perannya. Memang tugas-tugas setan, iblis, dan hawa nafsu itu melenyapkan, menggoibkan kuasa dan peran Allah terhadap hamba-hambanya. Agar apa? Agar terlihat bahwa seluruh peran, seluruh ibadah, seluruh sholat, seluruh ikhtiar terjadi karena kekuasaan diri manusianya. Inilah hebatnya penggodaan iblis dan setan yang selalu mensesatkan hati anak-anak Adam, menyesatkan hati cucu cicitnya Adam. Karena manusia yang paling takut adalah kepada dirinya sendiri. Manusia paling takut kepada hakikat diri manusianya sendiri. Manusia yang paling ditakuti ada kepada sifat kematiannya sendiri.
manusia ora gelem mati, ora gelem ora onokno, ora gelem, tidak mau ditiadakan. Manusia ini tidak mau mati, mau